Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing trik dan tipsnya ketika teman-teman ingin menghitung rasio BOPO. Di mana rasio BOPO ini adalah perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Sehingga formulanya nanti beban operasional dibagi pendapatan operasional. Rasio ini mengukur seberapa besar perbandingan antara beban dengan pendapatan. Tentunya beban jangan sampai lebih besar dari pendapatan. Namun terkadang beban ini tidak bisa terkendali sehingga lebih dari pendapatan. Karena beban harus digunakan secara efisien sehingga menghasilkan selisih yang positif alias laba, maka rasio BOPO disebut juga rasio efisiensi. Untuk contoh kali ini kita akan melihat laporan dari Bank KB Bukopin Syariah untuk periode per 31 Desember 2023 dengan pembandingnya per 31 Desember 2022. Untuk format laporan, kalau teman-teman melihat ada yang bentuk triwulanan seperti ini. Ini adalah laporan keuangan sampai dengan triwulan 4 2023. Namun di sini sudah audited dengan laba tahun berjalan menderita kerugian 527.065 dalam jutaan rupiah. Selanjutnya format berikutnya yang laporan dalam bentuk laporan KAP, Kantor Akuntan Publik seperti berikut ya. Sama seperti yang bentuk triwulanan ada perbandingan antara 2023 dengan tahun sebelumnya 2022. Di mana posisinya ini sama-sama audited dengan laba neto kebetulan di sini menderita rugi 527.064 minus ya, negatif alias menderita kerugian. Laporan ini teman-teman harus pastikan bahwa walaupun formatnya berbeda, harusnya sama-sama audited, harusnya ruginya sama. Ini 527.064, di sini 527.065 karena pembulatan. Berarti kita sudah pastikan laporan ini sama walaupun bentuknya berbeda. Selanjutnya teman-teman lihat di bagian rasionya. Kita lihat di nomor 11. Ini ada rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau singkatannya BOPO. Nilainya 206,19%. Selanjutnya kita bisa bandingkan juga rasio ini di laporan annual report di sheet sebelahnya. Di bagian rasio profitabilitas ya, ada beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO 206,19%. Kita pastikan lagi bahwa rasio ini sama ya, walaupun format laporan triwulanan dengan format laporan tahunan kantor akuntan publik itu formatnya berbeda. Sekarang kita akan fokus pada laporan yang rilis oleh kantor akuntan publik yang bentuknya seperti ini. Yang di atasnya ciri-cirinya seperti berikut ya, ada nama perusahaannya, ada nama laporannya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, ada periodenya, tahun yang berakhir 31 Desember 2023, dan dinyatakan dalam rupiah. Artinya nominal di sini adalah digitnya sudah rupiah penuh dengan pembanding 2022 di sebelahnya. Kalau kita lihat secara sekilas, di bagian atas ini adalah pendapatan. Jadi pendapatan pengelolaan dana oleh bank, nanti ada pendapatan bank sebagai mudorib, dikurangin pendapatan hak pihak tiga atas bagi hasil ya. Selisihnya adalah hak bagi pemilik bank. Ditambah dengan pendapatan usaha lain 32731 sekian.
Kalau kita lihat seperti ini secara sekilas bahwa pendapatannya adalah 2 ini, 189 tambah 32. Supaya angkanya lebih hidup dengan formula, saya coba tampilkan di sebelahnya. Di sini ada uraian di kolom M, di kolom N-nya ada tahun, yaitu tahun 2023. Pendapatan usaha saya salahin lagi, total pendapatan bank sebagai mudorib 486941. Ini dari sini kita coba masukkan supaya bisa dihitung. Hak pihak ketiga saya masukkan 297.050, selisihnya merupakan hak bagi hasil milik bank 189,891 sekian. Pastikan bahwa nilai hitungan kita sudah sama 189,891 ditambah pendapatan usaha lain-lain. Jadi sini ada 2 pendapatan. Yang pertama ini, yang kedua ini. Pendapatan usaha lainnya 32.731. Berarti di sini adalah 1 tambah 2. Ini ya. Ya. Ketika kita jumlahkan, menghasilkan nilai total pendapatan usahanya 222.622 sekian. Selanjutnya kita lihat di bagian beban usahanya, karena ini sudah ada jumlahnya, kita tinggal ambil 774.453. Ya, 774.453.253. Sehingga total beban usahanya dibagi dengan pendapatan, ya, nanti hasil bukunya 347,88. Laba ruginya 51.830. Ya, kita lihat ya. Laba ruginya ini rugi usahanya sama ya. 551.830, 303 sekian. Namun teman-teman perhatikan tidak bahwa ada yang tidak sinkron, yaitu nilai boponya. Walaupun secara formula benar ya, beban usaha dibagi pendapatan usaha, tapi ternyata hasilnya berbeda dengan yang dilaporkan 206,19. Di sini 206,19. Coba kita tulis lagi 206,19%. Seharusnya hitungan kita sama ya, 206,19%. Kasih 2 digit di belakangnya ya. Bopo. Karena nilainya 347,88 berarti ada yang keliru di sini. Kita harus analisis ya. Kita coba di sampingnya. Dengan data yang sama, kita coba kasih perbandingan di sampingnya sama-sama tahun 2023. Untuk yang pendapatan sebagai mudorib ini kita samakan di sini ya. Tetapi coba kita jangan masukkan yang hak pihak ketiga ini. Kita kasih 0 aja dulu. Karena ini sifatnya tadi sebagai pengurang. Kita coba abaikan dulu. Lanjut ini karena ini formula kita drag saja ke samping. Pendapatan usaha lain kita ambil sama seperti ini. Pendapatan usahanya kita drag ya. Sehingga pendapatan usahanya dengan asumsi yang kedua di kolom O ini adalah 519,67 sekian total pendapatan usaha. Untuk bebannya kita masukkan ini 774. Yang tadi kita abaikan 297 karena dia sifat pengurang ini masuk ke beban. Walaupun di laporan dia masuk di pendapatan, tujuannya hanya ingin melihat berapa sih yang milik bank. Tapi untuk perhitungan BOPU, kita kembalikan sifatnya sebagai pengurang. Kalau pengurang di laba rugi dia sebagai beban. Kita coba dia masukkan di
beban usaha seperti ini, keterangan yang sama hak pihak ketiga atas bagi hasil, kita jumlahkan bebannya. Kita punya 2 beban dari beban usaha yang di gabungan ini, gaji tunjangan sama beban bonus, kita coba tambah dengan yang hak pihak ketiga tadi. Menjadikan total beban usaha 1,07 sekian. Lalu kita coba hitung laba rugi usahanya, gerak ke samping, tidak ada selisih ya, alias sama. Berarti menunjukkan bahwa pendapatan usaha dan beban usahanya sama. Ditandai dengan laba ruginya sama-sama rugi dengan angka yang sama. Kita coba lihat boponya, kita coba hitung dengan asumsi yang kedua ini, bahwa yang pengurang pendapatan kita anggap sebagai beban. Saya beri highlight supaya lebih jelas yang kita pindahkan ini. Yang saya beri warna kuning dia pindah ya. Awalnya hanya menunjukkan sebagai pengurang pendapatan supaya menghasilkan pendapatan yang milik bank, sekarang kita masukkan di beban, kita tes laba rugi usahanya sama-sama rugi. Sekarang kita tes boponya, kita tinggal drag, dan kita telah menemukan nilai bopo yang sesuai dengan yang dilaporkan oleh KAP maupun pihak manajemen Bank Bukopin Syariah. Demikian, semoga mencerahkan teman-teman semua. Sampai bertemu di materi berikutnya.